Hai guys, ketemu lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul 6 Years yang rilis pada tahun 2015. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Buat kalian yang gak suka sama spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut alur ceritanya, subscribe dulu biar Mimin semakin semangat buat bikin alur cerita yang lainnya. Oke, film ini dimulai dengan sepasang kekasih yang bernama Melanie dan Daniel. Mereka saling kenal sejak mereka masih anak-anak, dan mereka sudah menjalin hubungan selama 6 tahun. Di saat mereka menjalin hubungan, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Orang tua mereka pun sudah saling kenal. Walaupun mereka masih kuliah, mereka sudah memikirkan masa depan. Di suatu hari, pasangan kekasih ini menghadiri sebuah pesta bersama teman-teman mereka. Namun, Daniel harus pergi terlebih dahulu karena harus menemui rekan kerjanya. Melanie pun sendirian di pesta tersebut. Di saat itu, salah satu teman Melanie meminta diantarkan pulang. Walaupun Melanie sedang mabuk, namun dia tetap mengantarkan temannya itu. Setelah itu, Melanie pergi ke rumah kekasihnya. Di situ Daniel marah karena Melanie mabuk parah tapi tetap mengendarai mobil. Bandel banget ya si Melanie ternyata. Daniel marah karena ia takut terjadi apa-apa kepada kekasihnya. Dia pun meminta untuk Melanie tidak mengulanginya lagi. Daniel meminta Melanie untuk menginap saja di rumahnya karena Melanie sedang mabuk berat. Tetapi Melanie malah mengamuk, bahkan mendorong kekasihnya sampai kepalanya terluka. Melanie pun langsung membawa Daniel ke dokter untuk mengobati luka di kepala Daniel. Dokter pun bertanya kepada Daniel bagaimana bisa kepalanya sampai terluka. Daniel pun menutupi kesalahan kekasihnya dan mengatakan bahwa dia sedang mabuk dan terjatuh. Kepalanya terkena sudut meja. Keesokan harinya, Daniel pergi ke tempat kerjanya, yaitu tempat rekaman. Daniel sengaja menggunakan topi untuk menutupi luka di kepalanya. Namun, salah satu temannya mengetahui luka yang ada pada kepala Daniel. Daniel pun menceritakan peristiwa yang ia alami semalam kepada temannya yang bernama Amanda. Scene berpindah kepada Melanie yang menjadi asisten guru di sekolah dasar. Melanie pun punya keinginan untuk menjadi guru suatu hari nanti. Di malam harinya, Daniel pergi ke bar karena ada urusan pekerjaan. Di sisi lain, Melanie pergi berpesta bersama teman-temannya. Teman Melanie pun sempat bertanya kepada Melanie, apakah dia tidak bosan enak-enak bersama satu orang saja selama 6 tahun. Teman Melanie pun menyarankan untuk menonton film enak-enak agar kehidupannya bisa lebih bervariasi. Bervariasi, berwarna-warni seperti pelangi. Setelah itu Melanie pun pulang ke rumah. Di rumah, Melanie masih memikirkan perkataan temannya. Dan dia pun menonton film enak-enak. Di saat itu, Daniel datang dan Melanie bergegas menutup laptopnya. Namun di situ Daniel mengetahui bahwa Melanie sedang menonton film enak-enak. Tapi Daniel tidak menyalahkan Melanie yang menonton film seperti itu. Tak lama setelah itu, mereka pun melakukan enak-enak. Keesokan harinya, mereka berdua dan ibu Daniel melakukan makan siang bersama. Sebelum Melanie datang, ibu Daniel sempat mengobrol dengan Daniel bahwa ibu dan ayah Daniel siap menanggung biaya hidup Daniel bila dia mau tinggal di New York. Di tengah percakapan, Melanie datang dan Daniel bersama ibunya menyudahi rencana pindahan tersebut. Sehabis makan siang, mereka menghabiskan waktu bersama di rumah Daniel. Di situ, Daniel mengajak Melanie untuk menghadiri pesta bersama teman-teman Daniel. Sebenarnya Melanie menolak, namun karena Daniel tetap merayunya, alhasil dia mau. Scene berpindah di malam hari di saat Daniel dan Melanie sampai di pesta tersebut. Daniel pun langsung berenang, namun Melanie tidak ikut berenang karena Melanie merasa tidak suka di pesta tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, dan Daniel masih di pesta itu. Setelah Melanie pergi, Daniel ngobrol dengan Amanda.
Mereka berdua dalam keadaan mabuk. Di saat itu Daniel mencium Amanda. Dasar cowok pinter banget ya cari kesempatan. Namun akhirnya Daniel meminta maaf kepada Amanda. Keesokan harinya Daniel pergi ke rumah Melanie dan membawa sarapan. Hal ini dilakukan Daniel karena ia merasa bersalah kepada Melanie. Sebenarnya Daniel mau mengatakan kepada Melanie kejadian semalam. Namun Daniel takut merusak suasana hati Melanie. Ya gitu, bohong aja terus ya. Di situ mereka berdua enak-enak terlebih dahulu sebelum berangkat ke kampus. Di malam harinya mereka berdua pergi ke pesta. Di situ Melanie meminjam telepon Daniel untuk menelpon temannya. Di saat itu Melanie tidak sengaja melihat pesan Amanda untuk Daniel yang berisikan tentang ciumannya waktu itu. Dan Melanie pun marah kepada Daniel dan mereka berdua pun bertengkar karena hal itu. Daniel mencoba menenangkan Melanie dengan cara mendorongnya. Namun aksinya Daniel terlihat oleh polisi yang sedang berpatroli. Karena polisi menganggap Daniel mau berbuat jahat kepada seorang wanita, akhirnya dia pun ditangkap. Daniel meminta Melanie untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun di situ Melanie hanya bisa diam. Dan Daniel pun dibawa untuk ditahan. Keesokan harinya, Melanie mencoba menjemput Daniel dan mau minta maaf kepada Daniel. Namun di situ Daniel tidak mau bicara sama Melanie. Akhirnya Daniel mencoba menghindari Melanie selama 2 minggu. Scene berganti di tempat kerja Daniel yang pada saat itu Daniel ditawari untuk kerja di New York. Setelah Daniel mendengar hal itu, ia pun merayakannya bersama Amanda dan juga teman-temannya. Di sisi lain terlihat Melanie yang nampak bersedih dikarenakan Daniel tidak pernah kirim kabar. Kasian banget ya si Melanie. Dia lagi sedih, malah cowoknya lagi senang-senang sama teman-temannya. Lalu teman-teman Melanie datang dan mengajaknya pergi ke pesta agar Melanie dapat melupakan masalahnya. Saat itu Melanie mabuk berat yang menjadikan dia harus diantar pulang oleh temannya yang bernama Becca dan teman barunya Will. Setelah mengantar Melanie pulang, Becca kembali lagi ke pesta itu, tapi tidak dengan Will. Karena Melanie sangat mabuk, dia mengira kalau Will itu adalah Daniel dan menyuruhnya untuk tidur bersamanya. Will menggunakan kesempatan itu untuk enak-enak dengan Melanie, tapi Melanie malah sadar kalau itu bukan Daniel. Duh, kasihan banget ya si Will. Udah berharap banget bisa enak-enak, malah keburu sadar Melanie-nya. Akhirnya Melanie langsung mengusir Will. Dan karena dia sangat shock, lalu dia menelpon Daniel. Daniel pun langsung datang menemui Melanie. Di situ Melanie ngomong kalau Will mencoba memperkosanya. Melihat Melanie yang sangat sedih, Daniel langsung memeluk Melanie agar dia tenang. Keesokannya, Daniel dan Melanie pergi ke rumah lama Melanie. Karena ibu Melanie akan pindah dari rumah tersebut. Setelah beres-beres, mereka berdua ngobrol tentang kenangan mereka dulu di rumah tersebut. Cie-cie, nostalgia. Kira-kira ada yang mau nostalgia bareng Mimin gak ya? Nostalgia maksudnya. Oke, kembali lagi ke Daniel yang pulang ke rumah dan meminta saran ke ibunya tentang tawaran kerja di New York karena dia sangat ingin kerja di sana. Namun di sisi lain, Daniel tidak ingin meninggalkan Melanie karena mereka sudah merencanakan untuk masa depan mereka bersama. Karena kesempatan yang tidak datang 2 kali, ibunya menyarankan untuk menerima tawaran tersebut. Karena itu merupakan cita-cita Daniel. Setelah mendengar saran dari ibunya, akhirnya Daniel menerima tawaran tersebut dan memberitahu ke Melanie kalau dia akan bekerja. Dan Melanie sangat senang mendengar hal tersebut. Namun seketika raut kebahagiaan Melanie berubah saat Daniel ngomong kalau dia akan bekerja di New York. Di situ Melanie langsung marah dan ngomong kalau Daniel hanya memikirkan dirinya sendiri. Melanie nggak mau kalau harus LDRan dan akhirnya terjadi pertengkaran lagi di situ. Emang nggak enak ya LDRan, sama Mimin juga. Selang beberapa saat, Melanie menyadari kalau tindakannya memarahi Daniel itu salah dan dia takut kalau Daniel akan memutuskannya. Di sisi lain, Daniel yang masih marah malah menelpon Amanda untuk datang ke rumahnya. Akibat pertengkarannya dengan Melanie, Daniel menjadi stres dan mengajak Melanie untuk enak-enak dengannya agar stresnya hilang. Bisa gitu emang ya?
Besok paginya Melanie pergi ke rumah Daniel untuk meminta maaf padanya dan berencana untuk pergi ke New York bersama agar bisa selalu dekat. Namun sampainya Melanie di sana, dia terkejut karena melihat Amanda ada di kamar Daniel tanpa menggunakan pakaian. Daniel pun langsung terkejut melihat Melanie datang dan terjadilah pertengkaran lagi di antara mereka berdua. Melanie melempari gelas kaca dan memukuli Daniel hingga tidak sengaja Melanie mendorong Daniel yang mengakibatkan kaki Daniel menginjak pecahan gelas kaca tadi. Karena melihat Daniel terluka, Melanie langsung membawa Daniel ke rumah sakit. Setelah luka Daniel diobati, dia meminta maaf kepada Melanie. Dia ngomong kalau nggak jadi menerima tawaran kerja tersebut agar tetap bisa bersama dengan Melanie. Namun Melanie menyuruh Daniel untuk menerima pekerjaan itu. Tapi Daniel ngomong kalau dia nggak mau kalau harus putus sama Melanie. Melanie meminta Daniel untuk mengatakan kalau dia cinta kepadanya dengan menatap matanya dan bersedia menghabiskan masa hidupnya bersamanya. Namun Daniel tak mampu menatap mata Melanie dan mengatakannya. Daniel hanya bisa tertunduk sambil menangis. Di situ kita bisa lihat ya kalau hubungan mereka berakhir sampai di sini saja. Jadi kesimpulannya buat yang punya pasangan, paling utama para cowok-cowok, berhati-hatilah dalam menjaga hati pasangan kita. Pacaran 6 tahun kandas hanya karena kelamin orang lain. Kan nggak lucu ya. Lihat yang lebih bening dikit aja langsung melotot tuh matanya. Hati-hati loh, ntar copot. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian semua suka sama videonya, boleh banget ya klik tombol like. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.